teman-teman kelas 11. Minggu kemarin kita udah bahas tentang operasi matriks. Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian matriks dengan skalar, ada perkalian dua buah matriks atau lebih. Itu ya. Kita juga udah bahas tentang si orde itu dan syaratnya perkalian dua matriks, kita udah bahas. Nah, sekarang saya mau lanjutin pembahasan tentang matriks, yaitu berhubungan dengan determinan ya. Determinan akan saya bahas di sini. Kalian bisa buka nih modulnya yang kalian punya, itu halaman 39. Nah, di situ ada judulnya determinan matriks. Nah, si determinan matriks ini akan kita pelajari ada dua, yaitu yang berordo 2 kali 2 sama yang berordo 3 kali 3. Itu ya. Nah, si determinan matriks ini dia hanya bisa dicari determinannya itu jika matriksnya itu matriks persegi. Artinya ordonya sama. Jadi nggak bisa nih kalau ada matriksnya itu 3 kali 2 atau 2 kali 4, itu nggak bisa karena ordonya beda atau matriksnya bukan matriks persegi gitu ya. Nah, di sini juga ada nih, jika matriks A mempunyai determinan 0, maka A dikatakan matriks singular. Nah, matriks itu juga ada dua, jadi ada yang namanya matriks singular, ada yang namanya asingular ya. Nah, di sini dikatakan bahwa matriks singular itu adalah matriks yang tidak mempunyai inverse jika determinannya 0. Berarti kalau determinannya selain 0, matriksnya punya inverse. Gitu ya. Nah, kita bahas dulu nih yang paling gampang, determinan matriks berordo 2 kali 2. Kalian bisa lihat di sini ada dicontohkan itu matriks A ya. Matriks A itu elemennya A, C, B, D. Nah, si determinan itu bisa dituliskan atau notasinya itu nih, det A. Det ini determinan, A di sini adalah matriks A. Jadi kalau misalnya di sini matriks B, misalnya ini matriks B gitu. Ini misalnya matriks B. Maaf. Gitu. Berarti nanti di sininya juga jadinya det B gitu ya. Ini yang B ini itu adalah matriksnya, jadi sesuaikan dengan nanti persoalan yang kalian dapat. Nah, kemudian selain nulisnya pakai det kayak gini, kalian bisa pakai kayak gini nilai mutlak gini loh. Ya, 2 garis A. Ini namanya determinan A juga, cuma penulisannya beda. Jadi kalau misalkan yang diketahui matriks B, berarti di sini ditulisnya begini. Tut gitu. Ya. Nah, ini adalah AD min BC. AD BC. Jadi bukan kali silang, tapi kurang silang gitu ya. Biasa kan kalian kali silang. Enggak, ini berarti kurang silang. Silang yang dikurangin apa sih? Ya gitulah pokoknya. Nah, AD dikurang BC. Jangan ketuker ya. Jadi rumus dari determinan matriks berordo 2 kali 2 adalah AD dikurang BC. Gitu ya, ini bisa dipahami dari sini. Semoga nggak ada pertanyaan. Nah, di sini juga ada sifat determinan. Sifat determinan itu misalnya ada di sini determinan matriks A dikali matriks B. Ya, artinya kalian bisa ngerjainnya dua cara. Maksudnya dua cara adalah kalian bisa kali dulu nih matriks A sama matriks B-nya dikali, baru dicari determinannya. Atau kalian bisa cari determinan dari satu-satu. Determinan A-nya dulu dicari, determinan B-nya dulu dicari, baru dikurang. Jadi ada dua pilihan, kalian mau pakai yang mana boleh. Nah, kemudian di sini tadi kan kita udah yang ini ya. Nah, tetapi kalau misalnya ini ada determinan A tambah B, itu kalian nggak bisa nyarinya sendiri-sendiri. Determinan A ditambah determinan B nggak bisa. Jadi kalian harus jumlahkan dulu nih matriks A-nya ditambah matriks B-nya, baru dicari determinannya gitu. Nah, terus yang C ini ada determinan A transpose sama dengan determinan A. Artinya kalau kalian punya determinan
B transpose itu akan sama dengan determinan B. Gitu ya. Nah, kita ke contoh aja nih, di sini udah ada contohnya. Tentukanlah nilai determinan dari matriks A. Elemennya ada 5, 4, 1, 2. Berarti ini ordonya 2 kali 2 ya. Nah, ingat, untuk mencari determinan ordo 2 kali 2, rumusnya adalah kurang silang. AD dikurang BC. Gitu ya, lihat. Nah, berarti determinan A, karena ini matriks A. AD dikurang BC. AD, tulis aja di sini, determinan A sama dengan AD dikurang BC. AD 5 dikali 2 dikurang BC 4 dikali 1, jadi 10 dikurang 4 sama dengan 6. Berarti determinan matriks A adalah 6. Kalau kalian gak mau tulis ininya, langsung ke hasilnya aja nih. 10 dikurang 4 gak apa-apa kok, asal jangan tiba-tiba begini ya. Oke, gampang kan? AD kurang BC. Ih, gampang banget, easy busy. Gampang ingatnya. Nah, itu kalau matriksnya berordo 2 kali 2. Oke, selanjutnya kalian bisa buka halaman 40 ya. Nah, di sini ada contoh soal tentang determinan matriks juga, tapi bentuknya nggak sesimpel yang tadi pertama ya. Nih, kalian bisa baca dulu. Diketahui matriks A sama dengan elemennya ya, 2x, x tambah 1, 3, x tambah 5. Berarti ini ordonya 2 kali 2 ya. Jika determinan dari matriks A tersebut adalah 1, berarti ini determinannya sudah diketahui. Maka tentukanlah nilai X yang memenuhi. Oke, berarti ini determinannya udah ada, kita nggak perlu cari determinan. Yang mau kita cari adalah si X-nya nih ya. Jadi gini, oke, ini kayak saya salin aja ya. Oke, kita coba kerjakan sama-sama ya. Nah, di sini kan matriks A-nya kita tulis dulu. A sama dengan 2x, x tambah 1, 3, x tambah 5. Oke, gitu ya. Nah, kemudian dari soal diketahui bahwa si determinan matriks A adalah 1. Yang dicari adalah nilai X-nya berapa. Gitu. Nah, kalau kayak gini, kita udah tahu nih si A ini ordonya 2 kali 2. Berarti rumus determinannya adalah AD dikurang BC. Ya, kayak tadi, AD dikurang BC. Nah, determinan A-nya kita udah tahu belum? Ini kan determinan A kan bacanya. Nah, determinan A-nya nilainya adalah 1. Oke, kita ganti berarti si determinan A ini menjadi 1 karena dari soal. AD dikurang BC. AD dikurang BC. AD-nya berarti AD itu kan A kali D. A-nya 2X dikali D-nya X tambah 5 dikurang B-nya adalah X tambah 1, C-nya adalah 3. Gitu. Zut. Oke, bisa dipahami ya sampai sini. Nah, satunya ditulis ulang karena nggak ada perubahan. Nah, yang ini kamu kali pelangi. Jangan lupa. 2x kali x, 2x kali 5. Oke, berarti 2x kali x adalah 2x kuadrat. 2x kali plus 5 adalah plus 10x. Gitu ya. Dikurang, sama ini juga dikali pelangi. X kali 3, 3x.
3 dikali plus 1 berarti plus 3. Gitu ya. Oke, di sini 1 sama dengan ini berarti 2x kuadrat ditambah 10x. Nah, ini kita buka menjadi negatif 3x, negatif 3. Zut, zut, gitu ya. Udah. Nah, kalau udah kayak gini kita bisa gabungkan nih. Kan ini sama-sama variabel x. 10x dikurang 3x jadinya plus 7x. Gitu kan? Kita terus di bawah 1 sama dengan 2x kuadrat ditambah 7x dikurang 3. Nah, ini juga bisa kita gabungkan. Si satunya kita pindahin aja. Kalau satunya pindah berarti jadi 0 ya. Oke, 0 sama dengan 2x kuadrat ditambah 7x dikurang 3 dikurang 1. Oke, kita balik jadi 2x kuadrat ditambah 7x dikurang 4 sama dengan 0. Negatif 3 dikurang 1 jadi negatif 4. Nah, kalau sudah, berarti ini kita faktorkan aja. Kan mau cari nilai x, ya udah mentok kan, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Berarti tinggal kita faktorkan. Gitu. Oke. 2x, kalian harus rajin-rajin ya berlatih pemfaktoran gitu, karena dari SMP sebenarnya udah sih gitu ya, karena 2x dikali x adalah 2x kuadrat gitu. Nah, berarti ini saya punya plus 4, ini negatif 1. Kenapa gitu? Nah, 4 dikali 2x kan 8x dikurang 1 jadi saya 7x. Pokoknya ini kalian kali pelangi aja, nanti hasilnya harus sama dengan yang atas. Oke, berarti ini kalau kita faktorkan satu-satu, tekin ya Zut, 2x dikurang 1 sama dengan 0, atau x tambah 4 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan, ininya biasa pindah ya, harusnya nggak perlu diingatin lagi, udah bisa. Nah, x sama dengan 1/2. Yang ini berarti x sama dengan negatif 4. Gitu. Sampai sini nyari x-nya paham nggak? Atau kalau kalian mau ikutin yang ini, gak apa-apa, sama aja kok caranya, mau ikut yang mana aja juga boleh. Nah, kalau udah dapet nih nilai x-nya, kalian buat kesimpulan kayak gini ya, jangan lupa. Jadi, nilai x yang memenuhi agar matriks mempunyai determinan 1, karena soalnya gitu, adalah x sama dengan setengah atau x sama dengan negatif 4. Sama kan? Maaf nih, tulisannya segede-gede alaihim waladhdallin, amin. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Apa? Nggak ada? Oke, luar biasa. Itu tadi adalah determinan matriks yang berordo 2x2. Oke kan? Sampiske kan? Gampang banget. Nah, sekarang kita akan masuk ke determinan yang berordo 3x3. Masih di halaman yang sama ya, gengs. Nih, 3x3. Nah, kalau ini nggak bisa lagi ada min BC. Nah, untuk si determinan berordo 3x3 nih, 3x3, dia ada dua pilihan untuk kalian mengerjakan. Yang pertama, ada yang namanya metode Sarus. Metode Sarus. Yang kedua, ada yang namanya metode kofaktor. Kalau saya pribadi, saya lebih gampang menggunakan metode Sarus ya. Kalau saya pribadi gitu. Tapi nanti kita pelajarin dua-duanya, kalian lebih prefer kayak mana. Nah, di sini misalnya ada nih metode Sarus ya. Misalkan matriks A-nya itu elemennya A, B, C, D, E, F, G, H, I gitu. Oke, maka dia pakai metode Sarus tuh. Tinggal ditarik ya, maaf. Oke, masih sama ya. Notasinya masih sama, determinan A kayak gini karena matriksnya matriks A. Nah, kalau kayak gini, yang pertama adalah kalian tulis dulu matriksnya. Kan ini ada matriksnya A, B, C, D, E, F, G, H gitu kan. Terus dikasih tanda determinan nih, garis 2 gini sama kayak nilai mutlak. Nah, kalau udah kalian ulangi 2 kolom pertama. Ini kan kolom pertamanya A, D, G. Saya tulis aja deh. Ripuh banget ini saya, mohon maaf. Gini, misalnya tadi kan si A itu
matriksnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, gitu kan. Nah, kalian tulis nih 2 kolom pertama. Ditulis ulang. Berarti yang ditulis adalah A, D, G, B, E, H. Gitu. Nah, kalau udah, kalian lihat dari sini, dari pojok kiri atas. Ini dikali ya berarti. Kelihatan nggak nih? Ini dikali nih. Gitu. 1 berarti tulis A, E, I. Ini dikali ya. Nah, kalau udah, sebelahnya BFG. Ingat, ditambah, jangan lupa ya. BFG, BFG. Ditambah lagi. Jangan sampai keder ya. Terus, sebelahnya CDH. Tulis CDH. Kan udah habis ya. Oke, tutup. Kurungin. Nah, udah dikurungin, udah habis. Dikurang di sini. Kasih kurung lagi. Nah, kalau tadi kita mulainya dari pojok kiri atas, sekarang kita mulai dari pojok kiri bawah. Ya. Katasin. Ingat dari sini dulu. Ini yang pertama nih. 1, 2, 3 gitu. Nah, terus yang keempatnya ini. Dari sini ke sini zut. Gitu ya. Ini keempat. Sama, ditulis berarti perkalian kan? GEC. Tulis lagi. GEC. Jangan lupa ditambah. Yang di dalam kurung ini ditambah, yang tengah-tengahnya ini dikurang, gitu doang, gampang ingat ya. Udah GEC, berarti sebelahnya HFA. Berarti ini yang kelima. Aduh. Gitu kan. Apa? HFA. HFA ditambah lagi. Nah, ini terakhir nih. IDB. Udah kan habis kan, mentok nih di B. IDB. I kali D kali B. Udah. Gitu doang. Gampang kan? Ini metode Sarus namanya. Tuh. Sama aja sih intinya. Asal penjumlahan, perkalian, dan pengurangannya bener. Iyalah bener. Nah, terus yang selanjutnya metode kofaktor. Nah, metode kofaktor ini kamu cukup fokus ke baris 1 aja. Ya. Nah, ini kan dia ada matriks elemennya A, B, C, terus D, E, F, G, H, I. Ya, berarti dia kayak carinya tuh gini, determinan A masih sama. Lihat di sini ada A, E, H, F, I. Loh, ini dari mana? Gini Yore caranya. Zut, geser dikit, Jos. Oke. Nah, saya tulis lagi ini ya elemennya. Dia misalnya matriks A-nya itu tadi kan ada A, B, C, D, E, F, G, H, I gitu kan. Nah, lihat. Untuk cari yang ini berarti itu gini. Baris 1, kolom 1. Nah, lihat. Dia berpotongan di sini kan di A. Baris 1, kolom 1. Nih, motong di A. Maka di depannya di sini A. Gitu. Nah, lihat sisanya yang nggak kena garis adalah E, F, H, I. Yo, di sini ditulis E, F, H, I. Gitu. Ini tandanya tanda determinan ya, bukan kurung siku kayak matriks segini, tapi cuma kayak nilai mutlak. Kayak paham itu asal muasalnya kenapa dia dapat A, E, F, H, I. Gitu. Nah, kemudian yang kedua ini ingat dikurang dulu baru ditambah. Dikurang dulu baru ditambah. Kurang tambah, kurang tambah. Oke. Nah, matriksnya kan masih sama nih. A, B, C, D, E, F. Maaf, kurang panjang. G, H, I.
Nah, kalau tadi udah baris 1 kolom 1, ingat saya bilang kan fokus di baris 1 aja. Sekarang sebelahnya baris 1 kolom 2. Berarti dia berpotongan di B. Sehingga B ini determinan DFGI ya, DFGI. DFGI. Gitu. Oke, paham ya sampai sini. Nah, terus nyari yang ketiganya ini sama caranya, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kalau tadi baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, berarti sekarang baris 1 kolom 3, berpotongannya di C. Sehingga C determinan D, E, G, H. Gitu ya. Nah, udah bisa dong carinya. Ini kan determinan, berarti EI dikurang FH. Ordernya 2 kali 2 ya, berarti AD min BC gitu. Ini juga berarti sama, determinan DI dikurang FG. Ini juga sama, determinan DH dikurang EG. Jadi istilahnya kalau mau dipanjangin nih rumusnya jadi gini. A dikali determinan ini kan berarti EI dikurang FH gitu loh. Ya. Terus ini udah nih nanti dihitung, dikurang. Ingat yang pertama dikurang. Dikurang B, maaf ya Allah, dosa banget sih. B determinan DI dikurang FG gitu. Udah ini dihitung, habis dikurang ditambah. C apa tuh? DH dikurang E sub G. Itu ya, udah deh nanti dapat hasilnya berapa. Itu yang namanya kofaktor ya. Di sini udah ada contohnya. Kita langsung ke contohnya aja biar nggak terlalu pusing. Oke, contohnya di sini ada determinan A. Ada determinan, ada matriks A sama matriks B gitu ya. Oke, kita coba aja deh si matriks A nih pakai dua metode. Metode kofaktor sama metode Sarus. Kita akan ceki-ceki dia hasilnya sama atau enggak gitu. Oke, di sini adanya itu metode kofaktor ya. Dia elemennya ada 1, 2, 1, negatif 2, 3, 0, 1, negatif 1, negatif 1 gitu. Nah, determinan A berarti ingat yang tadi. Berarti kita mulai dari baris 1 baris 1 zut kolom 1. Berarti bertemunya di 1 sini. Sehingga di depannya 1. Sisanya adalah 3, 0, negatif 1, negatif 1, 3, 0, negatif 1, negatif 1. Oke, paham ya sampai sini? Kemudian dikurang. Kalau tadi baris 1 kolom 1, sekarang baris 1 kolom 2. Oh, dia perpotongannya nih di 2. Berarti 2-nya ditulis di sini. Sisanya yang nggak kena garis adalah negatif 2, 0, 1, dan negatif 1 ditulis di determinan. Ditambah, ya ingat habis dikurang ditambah. Nah, kalau tadi udah baris 1 kolom 2, sekarang baris 1 kolom 3. Oh, bertemunya di 1. Ya, tulis di sini 1. Sisanya adalah negatif 2, 3, 1, dan negatif 1. Ya, udah kan? Mudah, sama nih kayak yang tadi saya jelasin bagian ini. Nanti kalian bisa otret-otret di buku kalian sendiri ya, biar bukunya tuh nggak bersih-bersih banget gitu, gengs. Nah, kalau udah sama kayak tadi saya bilang, ini dicari determinannya, ya kan? Ini bentuknya determinan nih. Berarti AD min BC. Artinya AD min BC adalah yang ini ya. 3 dikali negatif 1 AD dikurang 0 kali negatif 1 kan 0 ya.
berarti 3 dikali negatif 1 hasilnya adalah negatif 3 gitu. Nah negatif 2 nya turun, ini juga sama, negatif 2 dikali negatif 1 2 kan. Oke, dikurang 0 kali 1 0, hasilnya 2 gitu. Nah selanjutnya 1, tulis 1 di sini. Kemudian gini lagi, sama kan carinya determinan, ini kan lambang dari determinan. Negatif 2 dikali negatif 1 2 dikurang 3 kali 1 3, hasilnya negatif 1. Ingat AD min BC gitu ya. Hasilnya negatif 1 kali negatif 3 negatif 3, negatif 2 kali 2 negatif 4, 1 dikali negatif 1 negatif 1 ya. Alhasil dia punya negatif 3 dikurang 4 dikurang 1. Yuk kamu ngutang 3, ngutang lagi 4, ngutang lagi 1, banyak kamu punya utang. Oke, jadinya 8, negatif 8 ya. Ini metode kofaktor. Sekarang kita akan coba yang sarus dengan soal yang sama ya. Oke, kalau tadi kita udah coba pakai metode kofaktor, hasilnya negatif 8. Sekarang kita akan coba ke metode sarus. Harusnya sih hasilnya sama, negatif 8. Kita coba cek aja sama-sama ya. Kita coba ya pakai metode sarus. Semoga hasilnya sama nih. Oke, kita tulis dulu si matriks A-nya. 1, negatif 2, 1. Terus 2, 3, negatif 1, 1, 0, negatif 1. Saya biasa pakai garis putus-putus. Nah, terus kalau udah kita tulis 2 kolom di depannya. 1, negatif 2, 1, 2, 3, negatif 1. Gitu kan. Nah, kalau udah, oke, kalau udah kan tadi kita mulai dari pojok kiri atas. Oke, 1 sini. 1 kali 3 dikali negatif 1 berarti negatif 3 ya. Tulis negatif 3, jangan lupa ditambah. Terus sebelahnya sekarang 2 kali 0 0 0 kali 1 ya 0, tambah sebelahnya lagi 1 kali negatif 2 kan. Nah negatif 2 dikali negatif 1 berarti berapa? Negatif 2 kali negatif 1, negatif kali negatif positif, 2 kali 1 2, terus gitu. Dikurang kalau kalian mau tulis kayak gini nih nggak apa-apa nih, misalnya kayak 1 kali 3 kali 1 gitu, terus ditambah 2 kali 0 kali 1, terus ditambah 1 kali negatif 2 kali negatif 1 gitu, gak apa-apa ya. Kalau saya mau langsung kayak gini aja. Nah terus kalau udah habis jangan lupa dikurang. Kita mulai dari pojok kiri bawah. 1 kali 3 kali 1, 1 kali 3 3, 3 kali 1 3, tulis 3, ditambah jangan lupa sebelahnya. Ikutin yang tadi runtutan saya ya, saya kasih 1 2 3 4 5 6 itunya. Negatif 1 kali 0 0, 0 kali 1 ya 0, tambah, nah plus 1. Negatif 1 kali negatif 2 berarti 2, 2 kali 2 berarti 4. Ih, nyamuk Oke, udah kan, kita hitung. Negatif 3 ditambah 2, punya utang 3 dibayar 2 berarti utangnya 1. Dikurang 3 tambah 0 berapa? 3 kan. Nah 3 tambah 4 7. Nah negatif 1 dikurang 7, kamu udah ngutang 1, ngutang lagi 7, jadi utangnya 8. Cang, survei membuktikan sama ya gengs, alhamdulillah. Oke, gampang, kalian bisa pilih mau yang kofaktor oke, mau yang sarus oke juga, yang penting benar dan sesuai gitu. Gak ada kesulitan kan untuk mengerjakan si determinan ini gitu.
gitu. Oke, gampang ya. Oke, semoga paham dan gak ada pertanyaan. Itu untuk determinan matriks yang berorder 2 kali 2 dan 3 kali 3 udah selesai. Oke, selanjutnya kita juga akan bahas inverse ya, inverse matrix.